selamat pagi. Terima kasih Pak Yongki ya. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam penuaian, salam terobosan. Kita tidak lupa untuk bersyukur ya. Pagi ini kita sama-sama bertemu kembali untuk kita kembali untuk ibadah di Zoom doa fajar pagi ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yesus dahsyat. Haleluya. Baiklah saudara-saudaraku yang terkasih, pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil. Mari kita buka ayat ini, mungkin sering kita dengar ya, di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Baik. Roma 12 ayatnya yang ke-12 saya akan bacakan di sini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Seminggu yang lalu kita sudah belajar mengenai apa itu kita hidup kuat ya, supaya kita tangguh, yaitu kita dengan bertahan dalam pencobaan dan kita bertekun di dalam doa, teman-teman. Dalam kesempatan ini saya digerakkan untuk men-sharingkan firman Tuhan tentang doa, tentang tema belajar tentang doa ya. Karena dengan berdoa kita percaya dapat mengubah segala sesuatunya. Tema pagi ini saya akan beri judul nih teman-teman, bahwa doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita sama-sama katakan dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Doa mengubah segala sesuatu. Haleluya. Sebelumnya saya mau bertanya nih teman-teman, kenapa sih doa itu sangat penting nih bagi kita setiap hidup kita sebagai orang percaya, saudara-saudaraku? Kita percaya nih kalau doa itu adalah sebagai nefes atau sebagai nafas ya, sebagai orang, bagi kita orang yang percaya. Karena doa adalah cara untuk kita membangun, tentunya membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan ya. Kita percaya doa juga bisa berupa pujian, ucapan syukur, pengakuan dosa, permohonan, dan penyembahan. Dengan berdoa kita merasakan kasih Bapa yang sangat begitu dekat. Jiwa kita tenang. Tuhan akan menjaga hati kita tentunya. Dan supaya kehidupan kita memancar senantiasa. Sebelumnya izinkan mari kita nyanyikan pujian penyembahan dulu bagi Tuhan sebagai perwujudan doa kita kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Haleluya.
sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, memancar senantiasa. Amin, amin, amin. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oke, doa itu kita percaya bisa mengubah segala sesuatunya ya. Doa mengubah segala sesuatunya. Yang tidak bisa tentunya diselesaikan dengan uang, yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri, teman-teman, yang tidak bisa diselesaikan dengan kemampuan logika kita kadangkala ya, dan juga tidak bisa diselesaikan dengan mungkin pertemanan kita, relasi kita, atau kolega-kolega kita. Tapi seringkali justru setiap masalah bisa diselesaikan dengan doa, teman-teman. Ketika segala sesuatu sudah gagal, cobalah kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Karena saya percaya di dalam doa itu ada damai sejahtera. Di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa ada semangat, ada kreativitas, dan saya percaya di dalam doa juga ada perkara-perkara yang dahsyat Tuhan berikan buat kita. Kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, saudara-saudaraku. Kadang hari-hari ini kita lebih mempercayai bahwa untuk mencapai kesuksesan, mendapatkan apa yang kita harapkan, itu penting yang namanya bekerja keras. Tapi yang mau saya katakan, jangan lupa kita juga harus berdoa di dalam, walaupun kita dalam kegiatan kita yaitu bekerja ya teman-teman. Karena kita percaya bahwa tadi saya katakan bahwa doa itu bisa mengubah segala sesuatunya. Bagaimana mungkin sih kita bisa melihat berdoa itu bisa mengubah segala sesuatu, bisa mencapai kesuksesan dan mendapatkan apa yang kita harapkan, teman-teman? Tahukah saudara, jika orang yang menang di dalam alam roh, di mana kita berdoa dan berjumpa dengan Tuhan di dalam doa kita, yang kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saya percaya kita juga akan menang di alam nyata ini, teman-teman. Saya akan coba bercerita tentang kisah nyata di mana seorang wanita ini dia berdoa bersungguh-sungguh dan dia bertekun di dalam doa sampai pengharapan penantiannya itu Tuhan jawab doanya. Mungkin sebagian kita sudah mendengar kisah ini. Saya akan coba menceritakan kisah nyata ya. Dr. Marx, kita di sini tahu ada seorang ahli spesial kanker yang bernama Dr. Marx yang sangat terkenal waktu itu. Dia waktu itu mendapat undangan untuk menghadiri sebuah konferensi yang sangat besar, sekaligus untuk menerima penghargaan riset bidang medis yang telah dipublikasikannya nih. Dr. Marx sangat bersemangat. Dia tidak ingin melewati acara itu. Dia selama ini sudah bekerja keras untuk melakukan riset penelitiannya dan dia merasa layak untuk menerima penghargaan tersebut. Lalu akhirnya Dr. Marx melakukan perjalanan tersebut dengan transportasi udara, yaitu naik pesawat ya. Setelah 2 jam dia lepas landas, pesawat yang ditumpangi itu tiba-tiba terpaksa harus mendarat nih teman-teman. Mendarat di suatu daerah kota yang dekat dari kota tersebut
Karena apa? Pesawat tersebut mengalami gangguan teknis. Akhirnya terpaksa pesawat itu landing ya. Dan Dr. Mark ini merasa ketakutan kalau acara konferensinya dia terlambat, dan akhirnya dia menjumpai petugas yang ada di bandara tersebut. Dia mengatakan penerbangan selanjutnya jam berapa, dan petugas resepsionis ini mengatakan bahwa penerbangan selanjutnya baru ada setelah 10 jam kemudian. Dia kaget, waduh, kalau begini saya bisa terlambat nih. Akhirnya si resepsionis ini menyarankan bahwa Dr. Mark itu harus menyewa mobil melalui perjalanan darat. Karena dikatakan kalau melalui perjalanan darat bisa ditempuh selama 4 jam nih teman-teman. Dengan terpaksa akhirnya Dr. Mark ini menyewa mobil dan mengendarai dengan mobil untuk menuju ke kota yang dimana dia akan mengadakan konferensi tersebut ya. Dengan hati terpaksa dia menyewa dan melakukan perjalanannya dengan kendaraan mobil ya. Dan setelah 2 jam dia menyetir, tiba-tiba nih keadaan itu sangat buruk sekali, tidak mendukung ya. Hujan deras dan lebat sekali, sehingga pandangan dari Pak Max ini terganggu, dan akhirnya dia melewati belokan yang harus dia lewati, dan dia baru sadar kalau dia tersesat teman-teman. Dia tidak bisa melihat petunjuk karena tadi hujan tadi yang sangat lebat. Akhirnya karena kondisi yang hujan lebat tersebut, dokter ini merasa capek, merasa lelah, dan dia merasa lapar nih. Dan dia berusaha mencoba untuk mencari rumah penduduk yang ada di sekitarnya. Dia coba lihat, dan akhirnya dia melihat ada sebuah rumah tua yang kecil dan mungkin kumuh ya, karena hanya itu yang dijumpai waktu itu. Akhirnya dia mendekati rumah tersebut, dia keluar dari mobil dan mengetok itu rumah. Tiba-tiba ada seorang wanita yang membuka pintu tersebut, dan Pak dokter ini menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, dan dia berharap dia mau meminjam alat komunikasi atau alat telepon kepada ibu ini. Tapi ibu ini menjawab, saya tidak punya telepon apapun ataupun alat komunikasi. Tetapi wanita ini menawarkan bapak ini untuk masuk ke rumahnya untuk beristirahat sejenak sambil menunggu cuaca reda. Akhirnya dokter ini karena dia lapar dan dia capek, lelah ya, dia menerima tawaran ibu yang baik ini untuk masuk ke dalam rumahnya. Wanita ini menyediakan kopi, menyediakan teh hangat dan makanan-makanan ringan buat si dokter ini. Di sini yang hebatnya, seorang wanita ini mau mengajak dokter ini untuk berdoa bersama. Tapi dokter ini mengatakan apa? Saya tidak percaya dengan berdoa, saya hanya percaya dengan bekerja keras saya akan sukses, katanya. Ibu silakan aja berdoa, lanjutkan aktivitas ibu berdoa, silakan bu, katanya. Dan akhirnya ibu ini meninggalkan bapak ini, dia pergi masuk ke kamar dan berdoa. Di dalam kamar dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dan sambil menikmati teh hangatnya dan makanan ringan ini, dokter ini memandang, melihat wanita ini berdoa. Di redupan ada redupan lilin, dan dilihatnya di sebelahnya ada seperti tempat tidur yang kecil. Dia melihat ibu ini berdoa dengan satu doa yang selesai satu, dia berdoa yang lain lagi, dan akhirnya ada pertanyaan sang dokter ini, sepertinya ibu ini dalam masalah, ada sesuatu yang harus dibantu. Seketika ibu wanita ini selesai berdoa, dokter ini memberanikan diri bertanya, ibu, apa yang sedang ibu doakan? Dan siapa yang ada di tempat tidur sebelah itu, katanya. Dan apakah ibu sudah menerima jawaban setiap doa-doa ibu yang ibu doakan selama ini? Dengan senyum ketir, ibu ini menjawab, ya, saya tadi berdoa buat anak saya yang di sebelah tadi.
anak saya itu Pak sakit kanker. Udah lama sekali. Sakit kanker ini mungkin sakit yang sebelumnya belum pernah ada. Saya tahu dan mendengar sepertinya penyakit ini hanya bisa disembuhkan oleh salah satu dokter aja. Yang saya dengar itu yaitu Dokter Mark katanya. Tapi saya tidak bisa mendatangi dokter tersebut karena tempatnya pun lokasinya jauh dari kota kami, dan kami tidak sanggup untuk membayar biaya-biaya operasi tersebut pastinya. Seketika itu dokter itu tercengang dan terdiam, teman-teman. Dia merasa sedih dan merasa benar-benar menangis di dalam hatinya dia. Dan akhirnya dia peluk itu ibu itu dan berbisik, "Sayalah Dokter Mark yang ibu bicarakan." Haleluya. Luar biasa. Di sini si Dokter Mark mengatakan begitu besar kemuliaan Tuhan. The Jesus is a great katanya. Luar biasa, sampai Tuhan mengantarkan Dokter Mark ini sampai ke rumah ibu wanita ini. Dan dia berpikir dokter tadi memikirkan kembali kejadian-kejadian peristiwa yang sudah terjadi pada dirinya. Dari awal dia melakukan perjalanan untuk menuju ke konferensi tersebut, dari pesawatnya yang terjadi kerusakan teknis, sampai dia menyewa mobil, sampai dia tersesat karena badai, dan akhirnya dia bisa ke rumah ibu tersebut. Dan yang mau saya katakan ini teman-teman, luar biasa sekali. Ini saya yakin bukan hal yang kebetulan. Kita percaya Tuhan sudah mengantarkan dokter ini ke rumah ibu wanita tersebut. Luar biasa. Ini suatu kisah nyata. Di sini kita bisa belajar luar biasa ya teman-teman. Ibu ini bertekun dalam doanya walaupun dia selama ini belum melihat atau merasakan jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Tapi ibu ini mengatakan, walaupun Tuhan belum menjawab setiap apa yang saya doakan, saya tidak mau kekhawatiran saya mengalahkan iman saya. Dari situ Pak dokter ini sangat-sangat tertegun, dan dia benar-benar luar biasa. Ada suatu perubahan juga dari Pak dokter ini. Dia membawa ibu ini dan anak ini, dan akhirnya singkat cerita anak ini berhasil dioperasi oleh dokter ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi teman-teman saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Dia pasti mengerti, dia pasti mendengar setiap apa yang menjadi kerinduan masalah kita di dalam doa kita. Apapun pergumulan doa kita, apapun pergumulan yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, percayalah, datanglah kepada Tuhan. Ambil waktu berdoa, karena doa itu mempunyai kuasa. Doa itu mempunyai perubahan. Segala apapun doa pasti merubahkan segala sesuatu mendatangkan suatu kebaikan bagi hidup kita. Seperti yang kita katakan di sini, yang kita ambil yaitu makna dari cerita tersebut. Ada 3 hal kehidupan yang sangat sederhana dalam renungan singkat ini. Kita bisa ambil kunci kekuatan rohani, yaitu pertama, sukacita dalam pengharapan. Kedua, kesabaran dalam kesesakan. Ketiga, ketekunan dalam doa. Ya, yakin bahwa Tuhan setia, rencananya indah, dan doa kita tidak akan pernah sia-sia. Sebagai ayat renungan kita ingat di Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi buat kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, mari yuk kita berdoa bersungguh-sungguh, percaya, berharap kepada Tuhan. Tuhan selalu akan menerima jawaban. Sungguh doa dapat mengubah segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita satukan hati kita sebelum berdoa. Kita nyanyikan satu pujian lagi. Tuhan luar biasa. Haleluya. Oke.
Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara, amin, yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya. Mari satukan hati kita untuk kita berdoa. Yes, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang luar biasa Tuhan, yang mengerti setiap persoalan-persoalan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk renungan singkat ini Tuhan. Kami bisa belajar Bapa melalui renungan ini Bapa, untuk kami rajin untuk berdoa Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam doa, dan kami percaya doa orang benar jika yakin didoakan akan besar kuasanya. Dan kami dengar Tuhan itu Tuhan, dalam suatu cerita ini Tuhan, kisah nyata yang kami dengar Bapa, ada kuasa-kuasa yang nyata Kau nyatakan dalam setiap doa-doa pengharapannya Tuhan yang Kau jawab Tuhan. Ajari kami juga Tuhan, untuk kami bersukacita dalam pengharapan Tuhan, untuk kami bertumbuh di dalam doa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Yesus, Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang sekali-sekali tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Tangan-Mu yang kuat itulah yang memegang kami, sehingga pun apapun badai hidup yang kami hadapi hari demi hari, kami tahu kami cakap menanggung segala perkara bersama Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, yang memberikan kemenangan, yang memberikan jalan keluar dalam setiap masalah hidup kami Tuhan. Tuhanlah yang membela atas setiap perkara-perkara kami, Tuhanlah yang menolong setiap jalan dalam hidup kami. Tuntun kami dengan jalan-jalan-Mu ya Tuhan.
sehingga pagi ini kami mengalami kuasa Allah di dalam hidup kami Tuhan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tanganmu yang membutuhkan mujizat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami terima iman itu Tuhan, bahwa kami sudah menerima suatu berkat, dan kami percaya hidup kami dirubahkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan 3 kali. Amin, amin, amin.